Salam saudara-saudara, kita sungguh bersyukur dalam kondisi yang tidak seperti biasanya kita masih bisa beribadah, bahkan kita bisa merayakan Paskah untuk tahun ini. Dan mari kita bersama-sama melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya dan saudara melalui perayaan Paskah tahun ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh karena dalam banyak kesempatan kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan terus terjadi atas kami. Engkau masih mengasihi kami di tengah-tengah wabah corona yang terus ada dan merebak di banyak daerah di Indonesia. Kami sungguh bersyukur untuk proteksi Tuhan, kasih setia Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Paskah, kebangkitan-Mu yang membuat kami seharusnya bangkit menjalani hidup bersama Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diberi tema kebangkitan yang memerdekakan. Kebangkitan yang memerdekakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya Paskah kali ini bukanlah kali pertama saya dan saudara itu merayakannya. Tapi spesial sekali tahun ini kita bisa merayakan Paskah dalam kondisi wabah corona yang begitu luar biasa. Saya berdoa, saya berharap hari ini saudara mendengarkan, saudara merenungkan, saudara mendapatkan dan meyakini pesan Tuhan atas saudara dan saya. Apa artinya kebangkitan yang memerdekakan? Mari kita bersama-sama saudara-saudara membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai yang kelima, lalu kemudian disambung ayat 20 sampai 26. Saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Korintus pasal 15, ayat yang pertama sampai yang kelima. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita merenungkan sejenak. Kalau ada pertanyaan seperti ini diajukan kepada saudara-saudara, apa jawabmu? Apa makna Paskah bagimu? Sekali lagi ya, apa makna Paskah bagimu? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlalu banyak kesan, terlalu banyak pemikiran, terlalu banyak memori yang kita bisa sama-sama keluarkan ketika kita bicara mengenai Paskah. Saudara, beberapa tahun yang lalu kita masih bisa mengalami seperti ini. Beberapa tahun yang lalu saya sempat melayani Paskah di Indonesia Timur, dan di sana saudara-saudara menjadi bagian yang begitu indah, begitu unik. Mengapa? Karena setiap wilayah, saudara, yang mereka sebut wilayah, itu memberikan dekorasi-dekorasi yang sangat luar biasa seperti ini.
perayaannya seperti ini. Lalu di dalam gereja kita melihat ada begitu banyak drama dan lain sebagainya untuk mengingatkan kita apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Bagi anak-anak sekolah minggu kita melihat terlalu banyak aktivitas dan mereka menantikan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Paskah hanya dimaknai sebagai perayaan, maka saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang nantinya akan kecewa. Mengapa? Karena tidak selamanya Paskah itu bisa dirayakan dalam kegembiraan yang seperti itu, dalam kemeriahan yang kita ingin buat. Tidak bisa. Faktanya, tahun ini saya dan saudara tidak bisa merayakan Paskah dengan perayaan-perayaan yang kita bayangkan itu. Apakah perayaan itu salah? Tidak sama sekali. Tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara. Saat dimana saya dan saudara hanya membatasi makna Paskah dalam perayaan, maka setelah perayaan, saya dan saudara sudah kehilangan esensi dari Paskah itu sendiri. Yang kau dan saya ingat adalah hanya perayaannya, aktivitasnya, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya dan saudara ditanya apa makna Paskah bagimu, maka saya dan saudara harus kembali kepada Alkitab yang ingin sampaikan kepada saya dan saudara. Apa itu makna Paskah? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, makna Paskah, saudara, itu melewati begitu banyak sejarah, saudara. Dan sejarah yang terbaik kita bisa mengacu adalah ketika kita melihat kitab Keluaran pasal yang ke-12. Pertama kali kisah Paskah itu mulai disampaikan. Saudara, Paskah pada zaman itu, bahasa Ibrani-nya Pesah berarti melewati. Dan kalau kita baca Keluaran pasal 12 ayat 23 sampai 28, kita bisa melihat betapa pada waktu itu, saudara-saudara, Paskah itu memang layak untuk dirayakan, layak untuk dikenang, diyakini, dan diberitakan. Mengapa? Oleh karena orang Israel mengalami kuasa Tuhan secara pribadi. Sekali lagi, karena malam itu orang Israel mengalami kuasa Tuhan secara pribadi sebagai umat pilihan Allah. Nanti kita akan bahas. Saudara-saudara, Paskah Allah melewati. Saudara-saudara, dalam perjanjian baru kita melihat itu Paskah. Artinya apa? Kebangkitan Kristus membuat saya dan saudara menjadi pribadi yang unik sebagai umat Tuhan. Engkau dan saya selayaknya Israel pada zaman itu harusnya menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kuasa Tuhan. Kalau dulu orang Israel itu dilepaskan daripada teror maut, maka hari ini di dalam Kristus saudara tidak pernah boleh takut dengan maut. Mengapa? Karena kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Saudara, kalau kita lihat, Paskah telah menjadi peristiwa paling populer dalam tradisi, dalam sejarah kekristenan selain Natal. Maka biasanya kalau kita lihat, saudara-saudara, ada dua tipe manusia Kristen biasanya, yaitu Kristen Natal dan Kristen Paskah. Tapi mungkin saja banyak juga di antara saudara yang ketiga, yaitu apa? Kristen yang menghidupi, menjalani, dan menjadikan kehidupanmu terus ada bersama-sama dengan Allah. Jadi bukan hanya dua alternatif. Maka saudara-saudara, Paskah telah menjadi peristiwa paling populer. Perayaannya saja di mana-mana saudara-saudara itu harus menghabiskan begitu banyak budgeting, biaya. Lalu Alkitab dari perjanjian lama sampai kitab Wahyu membahas tentang Paskah. Ini menekankan apa, saudara? Makna Paskah bukan saja fakta sejarah, saudara. Bukan. Tapi ada pesan Tuhan yang saya dan saudara harus cermati, harus pahami, lalu saudara-saudara alami itu, dan pada akhirnya saudara beritakan pada orang lain. Paskah merupakan kemenangan kasih dari Kristus pada umatnya. Poin ini menjadi poin yang bagus, saudara. Penting untuk kita selalu ingat. Paskah merupakan kemenangan kasih dari Kristus pada umatnya. Saudara-saudara, kembali kepada masa lalu, kita melihat, saudara, gambar-gambar ini menunjukkan, ingin menggambarkan betapa pada malam itu, Keluaran pasal 12 itu, saudara,
saudara-saudara, pada saat Tuhan memerintahkan kepada umatnya untuk mengoleskan darah anak domba, saudara, di tiang pintu rumah mereka masing-masing, itu menjadi sebuah tanda, menjadi sebuah momen, menjadi sebuah kenangan yang tidak pernah bisa dilepaskan dari orang Israel. Mengapa? Karena pada malam itu, saudara, malaikat maut yang Tuhan perintahkan itu akan membunuh anak sulung dari setiap rumah. Sekali lagi, setiap rumah yang tidak dilihat tanda dari anak domba. Darah anak domba ini menjadi penanda sekaligus proteksi bagi umat Tuhan. Mereka akan diselamatkan Tuhan. Saudara, malam itu kematian anak sulung telah menjadi teror yang luar biasa. Baik bagi orang Israel sendiri maupun bagi orang-orang Mesir pada waktu itu, khususnya bagi orang Mesir. Tapi sampai malam hari itu tiba dan lewat, orang Israel baru tahu, saudara, bahwa teror itu, teror kematian anak sulung itu ternyata dilewati oleh mereka bersama Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan memproteksi mereka. Dengan apa? Tanda darah anak domba itu. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita melihat. Kalau kita hanya melihat sejarah, kita akan melihat, saudara-saudara, itu hanya kisah sejarah. Tapi coba mari kita renungkan sejenak. Seandainya saya dan saudara ada di zaman itu, saudara dan saya itu mengalami itu. Engkau berdebar, engkau terteror oleh karena apa? Anak sulungmu mati. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, saya percaya saya dan saudara pasti melewati malam itu dengan ketakutan yang luar biasa, kegelisahan luar biasa. Tetapi luar biasanya, saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada umatnya ketenangan. Sekali lagi, ketenangan melewati teror yang mematikan itu. Apa yang terjadi dengan yang lain? Saudara-saudara, kalau kita melihat, ini gambar dari anak sulung Firaun, saudara, yang mati malam hari itu. Saudara, kalau kita melihat Firaun pada waktu itu disembah sebagai Tuhan. Seluruh orang Mesir mengatakan Firaun adalah dewa, Tuhan yang berkuasa. Tetapi malam itu mereka membuktikan Firaun tidak bisa apa-apa, tidak berdaya. Bahkan anak sulungnya yang menjadi pewaris tahta mati. Ini menunjukkan apa, saudara-saudara? Seluruh kita tidak boleh mengandalkan manusia. Saudara, saya harus mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun, kapanpun, dimanapun. Maka kalau kita lihat, saudara, malam itu tangan Allah melawat orang Israel. Pasca Allah melewatkan umat Israel dari teror maut, sehingga mereka pada pagi harinya mengalami luar biasa kebahagiaan yang sampai hari ini diceritakan kepada keturunan mereka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka kalau kita melihat sampai dalam perjanjian baru, pembahasan Paulus tentang Paskah, saudara, berulang kali dia membahas itu. Tidak hanya untuk mengingat. Mengapa Paulus itu membahas berulang kali, saudara? Ini beberapa alasan. Pertama, ini menunjukkan fakta jemaat Kristen memiliki persoalan pemahaman tentang Paskah. Sekalipun mereka ingat, sekalipun mereka ingin mengalami kuasa itu, tetapi ada begitu banyak persoalan mengenai Paskah yang dalam konteks Paulus artinya kebangkitan Kristus. Betapa sulit manusia menerima Kristus bangkit, manusia bangkit dari kematian. Betapa mereka susah menerimanya. Apalagi konsep Paulus, kebangkitan Kristus justru berdampak pada seluruh umat pilihan Allah. Sulit dipahami. Saudara, sulitnya orang menerima realitas Paskah, kebangkitan. Kalau kita bandingkan Matius pasal 22 ayat 23 khususnya, saudara, di sana ditunjukkan orang Saduki, asli Yahudi, tidak percaya kepada kebangkitan. Mengapa? Karena memang begitulah pemahaman mereka. Nah, maka orang-orang tidak menyadari konsekuensi Paskah. Itu alasan yang lain. Saya hanya merayakan Paskah selama ini. Saya hanya mengingat Paskah dalam ritual keagamaan. Konsekuensinya apa?
Dah tahu. Nah, makanya saudara-saudara, kita perlu membangun lagi pemahaman yang baik. Apa makna Paskah bagimu dan bagiku? Saudara, Paskah menegaskan Yesus Kristus adalah Tuhan. Mengapa? Karena dia satu-satunya pribadi yang keluar dari kuasa maut, mengalahkan maut, dan bahkan menjamin umat Tuhan bebas dari maut. Kematian ragawi, saudara, pasti dimiliki dan pasti dialami oleh manusia. Kecuali ketika Tuhan Yesus datang kembali dan saya dan saudara masih hidup. Itu beda. Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka pembahasan Paulus tentang Paskah berulang kali menunjukkan gejala-gejala dan hal-hal seperti ini. Apakah engkau punya pemahaman yang bagus? Apakah engkau menerima realitas Paskah itu dalam hidupmu? Apakah engkau, saudara-saudara, bisa menyadari konsekuensinya apa ketika engkau mengalami kuasa Paskah itu? Dan apakah engkau masih bisa berani menyampaikan kepada orang lain, Yesus Kristus adalah Tuhan? Amin, saudara. Saudara pun dikasih Tuhan. Mari kita melihat bahwa ketika saya dan saudara melengkapi perjalanan imanmu dengan konsep yang baik, maka makna Paskah tidak hanya pada perayaannya saja, tapi esensinya saudara alami dan beritakan dan wariskan. Saudara, ini beberapa data penolak kebangkitan. Yang pertama adalah golongan Epikurean. Saudara, kebangkitan sama sekali nggak mungkin bagi mereka. Yang kedua, para filsuf Yunani menolak tubuh fisik ini bisa dapat bangkit setelah kematian. Orang Yahudi pada umumnya percaya bahwa kebangkitan tubuh hanya terjadi nanti. Maka ketika Yesus bangkit, mereka nggak percaya. Orang Yahudi dari golongan Saduki, sekali lagi tadi, tidak percaya akan kebangkitan, baik hari ini maupun nanti. Nggak percaya. Saudara, banyak studi mengenai hal ini, dan saudara akan diperdebatkan dengan begitu banyak isu. Orang menolak kebangkitan Kristus dalam banyak alasan. Saya nyatakan sebagai hamba Tuhan, lihatlah kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkali-kali dan berulang kali mengajarkan kepada saudara, kebangkitan Kristus nyata, ada, dan berkuasa. Mari kita melihat, saudara. Penegasan Paulus memaknai Paskah yang memerdekakan itu apa maknanya? Sekali lagi ya, kalau Paulus menegaskan Paskah itu memerdekakan, merdeka apanya? Yang pertama ini, saudara, merdeka pemahaman. Ayat yang pertama, ayat yang ketiga, sampai yang kelima. Merdeka pemahaman. Paulus menegaskan, dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Paham nggak? Ketika diberitakan, paham apa enggak? Saudara, Paskah mengingatkan kepada kita betapa penting kita merdeka dalam pemahaman iman khususnya. Penting, saudara. Mari kita lihat merdeka pemahaman itu apa sih? Ayat yang ketiga sampai 5 saya sebut sebagai kredo Injil. Pengakuan Injil. Apa itu? Kredo Injil seperti ini. Ayat 3 sampai 5. Kristus telah mati karena dosa kita. Ia telah dikuburkan. Ia telah dibangkitkan. Ia telah menampakkan diri pada semua murid. Kredo ini, pengakuan iman ini, tidak hanya bicara mengenai pengakuan iman, tetapi merupakan sebuah penegasan dasar dari perjalanan iman yang harus saudara dan saya lakukan di dalam Tuhan. Kredo Injil, saudara, bicara mengenai penegasan. Kristus mati karena dosa-dosamu dan dosa-dosaku. Ia telah dikuburkan, telah dibangkitkan. Ia telah menampakkan diri pada semua murid, bahkan kepada Rasul Paulus. Saudara-saudara, maka mari kita lihat, ini konsepnya. Nah, kalau begitu mari kita lihat, saudara. Kredo Injil ini, saudara, bicara mengenai fakta sejarah. Ayat yang pertama A, Yesus mati. Dan ayat yang ke-1 B, Yesus bangkit. Lalu kemudian, interpretasi teologisnya apa? Dia mati bagi dosa-dosa kita. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Maka kalau kita lihat pembuktian teologis sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara, pada zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, saat di mana manusia, pribadi manusia mengatakan sesuai dengan kitab suci, kebenaran itu tidak bisa dibantah. Mengapa? Karena sesuai dengan kitab suci. Apa itu kitab suci? Firman Allah yang ditulis dan diwariskan kepada umat.
Kitab suci adalah sabda Tuhan yang meyakinkan kepadamu karya Tuhan apa atasmu. Maka saudara, saat dimana Paulus bicara berkali-kali menegaskan Yesus mati sesuai dengan kitab suci, dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, lalu kemudian lain sebagainya sesuai dengan kitab suci. Ini menegaskan satu hal. Ini kebenaran, bukan dusta. Nah, saudara, mari kita lihat bukti sejarah. Ya, dikuburkan. Itu artinya apa? Mati, betul-betul mati. Oleh karena apa? Terlalu banyak artikel yang menyebut dan membahas bahwa Yesus sebetulnya nggak benar-benar mati. Saudara bisa lihat dan banyak mencari artikel seperti ini. Tapi satu hal, jangan pernah saudara percaya dan membuat gugur imanmu hanya karena artikel-artikel yang mengatasnamakan siapapun. Dasarkan imanmu kepada firman Tuhan. Kembali kepada Alkitab. Kembali kepada kitab suci. Sesuai kitab suci. Saudaraku dikasih Tuhan, maka kalau kita lihat apa makna kebangkitan Kristus berarti dasar pengharapan kebangkitan tubuh orang percaya. Saudara dan saya pasti mati. Apapun alasannya, apapun pemicunya, pasti mati. Jangan takut dengan mati. Mengapa? Karena pada akhirnya kalau engkau percaya pada Kristus, engkau dan saya, saudara, itu dibangkitkan. Maka saudara, kita lihat jaminan bahwa maut sebagai upah dosa telah dikalahkan. Itu artinya membuktikan suverenitas dan kekuasaan Kristus atas kematian. Kristus bangkit dan dia mengalahkan maut. Berulang kali Alkitab mengatakan itu. Dasar kesetiaan serta daya tahan dalam pelayanan rasuli. Karena keyakinan Kristus bangkitlah, maka rasul-rasul berani mati, membuat berita Injil tersebar. Bahkan saya dan saudara hari ini bisa menikmati sabda itu, meyakininya, dan memberitakan pula. Dasar etika Kristen atau gaya hidup. Kalau saya dan saudara sudah dibangkitkan oleh Kristus, persoalannya adalah apakah itu untuk nanti? No. Itu harus terjadi kini dan di sini. Yaitu apa? Melalui perubahan hidup saudara dan saya yang ingin dilihat oleh dunia. Nah, kebangkitan Kristus membangkitkan gaya hidupmu serupa Kristus. Seperti apa? Setia, saudara. Setia apa? Terus berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terus apa lagi? Memberitakan Kristus. Apalagi? Jagalah dirimu sampai pada akhirnya. Supaya ketika engkau memberitakan Injil, kata Paulus, justru engkau sendiri yang tidak ditolak. Kenapa? Karena engkau hidup begitu indahnya secara etis. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, mari kita melihat. Kalau tadi kita bicara mengenai penegasan Paulus, dampaknya adalah merdeka pemahaman. Yang kedua adalah merdeka keyakinan. Ayat 20 dan 23. Di sana dikatakan Kristus sebagai yang sulung. Bangkit yang pertama kali sendiri, ya, bukan Lazarus. Lazarus dibangkitkan oleh Kristus, betul, tapi itu dibangkitkan Kristus. Tapi ini bangkit, saudara. Dia menjadi yang sulung. Mengapa yang sulung, saudara? Kita melihat kata sulung itu apake, saudara. Seringkali merujuk kepada buah sulung pada musim panen. Jadi apa itu? Tanda keberhasilan panen. Secara ritual sebagai hasil panen yang dipersembahkan kepada Allah. Yang pertama dari sebuah kelompok. Lalu apa artinya ini semua, saudara? Kalau Kristus menjadi yang sulung, maka tanda keberhasilan. Keberhasilan apa? Allah mengalahkan maut. Dibuktikan oleh Kristus. Bangkit. Maka saudara-saudara, tidak hanya itu. Secara ritual, saudara-saudara, tradisi, panen pertama, hasil pertama itu dipersembahkan kepada Allah. Maka apa yang terjadi, saudara? Kebangkitan Kristus bukan hanya untuk kemuliaan kita. Justru, saudara-saudara, Allah yang harus dimuliakan. Mengapa? Karena Allah yang mulia itu mau menjenguk dan mengubah engkau dan saya menjadi mulia. Karena Kristus. Saudara-saudara lihat baik-baik. Maka kata sulung itu menjadi luar biasa, saudara. Kata yang sulung ini dalam konteks 1 Korintus, saudara, menekankan ini. Kristus sebagai pokok kebangkitan. Karena dia bangkit dari kematian, maka dia berani menjamin, bisa menjamin, berkuasa menjamin seluruh murid-muridnya, seluruh pengikutnya
saudara, akan dibangkitkan pada harinya. Saudara, kebangkitannya menjadi jaminan bagi kebangkitan kita. Kebangkitannya memayungi seluruh kebangkitan, baik sebelum maupun sesudahnya. Kenapa? Karena dia yang sulung. Dia berkuasa. Kebangkitannya sekaligus menjadi permulaan dari pemulihan segala sesuatu. Engkau tidak boleh lagi takut. Engkau tidak boleh lagi terteror. Engkau tidak boleh gelisah. Karena apapun. Kenapa? Karena Kristus berkuasa untuk membangkitkanmu. Bukan hanya ketika engkau mati nanti dan kau bangkit. Tidak. Tapi kau bangkit. Untuk apa? Optimis. Tidak dikuasai oleh pesimis yang luar biasa. Keyakinan ini penting, saudara-saudara. Mengapa? Karena dengan keyakinan ini kita mulai bersama-sama ingin mengakui bahwa keberhasilan Kristus sebagai kepala perjanjian yang baru memberi jaminan kehidupan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Dan logika dosa disampaikan oleh Paulus. Adam membawa dosa kepada dunia. Satu orang membawa dosa. Kristus, satu pribadi yang membebaskan manusia, pengikutnya, muridnya, dari dosa. Atau dari perhambaan dosa. Atau dari hukuman dosa, yaitu maut. Saudara, kalau kita lihat, ini logika yang ingin dibangun dan keyakinan yang ingin disampaikan. Maka, saudara, kalau kita lihat yang ketiga, merdeka dalam pemerintahan Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertama, kebangkitan ini hanya akan terjadi bagi mereka yang menjadi milik Kristus. Oke? Hanya akan terjadi pada milik Kristus. Maka, mari kita lihat, saudara. Merdeka dalam pemerintahan Kristus berarti apa? Saya dan saudara benar-benar harus mengalami ini. Yaitu, kedua, kebangkitan ini baru akan terjadi pada waktu kedatangan Kristus yang kedua. Ya. Konteks Korintus, saudara, ini parusia akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Jadi, tidak hanya bicara mengenai keyakinan, tapi ini jaminan pemerintahan. Nah, maka kalau kita melihat, saudara-saudara, Kristus sang penguasa itu, kita lihat, saudara, ya, Mazmur ayat 110 digunakan oleh Yesus untuk menunjukkan kedudukannya sebagai Mesias. Segala pemerintahan, kekuasaan, kekuatan dalam suatu pengertian telah digulingkan oleh Kristus. Ayat 27, penaklukan kini dipahami sebagai tindakan terakhir dari penghancuran terhadap setiap penyelusup. Saudara-saudara, kita melihat, kalau Paulus sering mengatakan sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan kitab suci, maka seluruhnya itu kita bisa lihat dalam kitab suci. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita fokus bagian ini. Apa sih fokus pemerintahan Allah? Fokus pemerintahan Allah, saudara-saudara, memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menunjukkan kesatuan karya Kristus dan Allah. Ketika kita bicara mengenai pemerintahan Allah, kita berbicara mengenai kesatuan Kristus, Allah, dan Roh Kudus. Mereka dalam 3 pribadi, saudara. Satu kesatuan itu. Sulit kita tuh menyampaikan itu, saudara. Tetapi kita melihat, mereka satu. Menunjukkan kuasa ilahi, menghindari kesalahpahaman bahwa Allah juga turut ditaklukkan di bawah Kristus. Pemerintahan Allah itu berarti bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bersama-sama memerintah. Karena Allah meneguhkan totalitas pemerintahan Allah yang berdaulat. Saudara, konsep-konsep seperti ini konsep-konsep yang bicara mengenai Tritunggal, dan ini akan kita bahas dalam sesi-sesi yang lain, saudara. Ini konsep yang menarik. Tetapi pemerintahan Allah, saudara, meneguhkan totalitas pemerintahan Allah yang berdaulat. Nah, ini penting bagi kita. Lebih sederhana bagi kita. Apa artinya? Saudara, arti pemerintahan Allah bagi kita, yang pertama adalah Allah memelihara. Kalau Allah memelihara itu artinya apa? Jangan pernah khawatir untuk apapun. Jangan pernah hidupmu itu dijalani dengan ketakutan-ketakutan karena apapun. Karena ketakutan itu, saudara, menimbulkan keegoisan yang luar biasa. Saudaraku dikasihi Tuhan, dibutuhkan ketundukan tiap hari. Kalau saya mengakui Allah memerintah saya, maka saya harus tunduk kepada Allah itu. Rasa takutku hilang, kenapa? Karena Allah hadir. Aku tidak egois. Kenapa? Orang
Orang yang takut biasanya sangat egois, saudara-saudara. Kalau engkau takut hari ini karena engkau makannya susah, karena corona, maka engkau yang punya uang akan mengambil begitu banyak bahan makanan. Dan yang sekarang disebut dengan panic buying. Kepanikan untuk membeli sesuatu, untuk mengambil segala sesuatu. Karena apa? Takut, tidak peduli yang lain. Maka ketakutan akhirnya menimbulkan ketidakpedulian. Apakah itu pemerintahan Allah? Jelas bukan. Maka pemerintahan Allah akhirnya apa? Allah memeliharamu, mencukupkan seluruh kebutuhanmu. Bersyukurlah untuk itu. Dibutuhkan ketundukan, saudara, setiap hari. Jadi saudara harus tunduk kepada Allah hari ini. Bukan kepada siapa-siapa, kepada Allah. Dibutuhkan pertanggungjawaban manusia akan hidupnya. Ini penting. Saya dan saudara ada di dalam pemerintahan Allah. Apakah engkau sudah tunduk? Kalau engkau setia menjadi hamba yang tunduk kepada Allah, maka suatu ketika engkau dan saya akan bersama-sama dalam pengadilan ilahi itu. Dan engkau akan bersama-sama disampaikan oleh firman Tuhan. Baik sekali hambaku yang baik dan setia, kini masuklah dalam kerajaanku. Saudara, itu harapan saya dan doa saya. Bukan hanya itu keyakinan saya juga. Mengapa? Karena saya ingin tunduk kepada Allah setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arti kebangkitan Kristus itu deklarasi bahwa Dia adalah Tuhan, Sang Penguasa hidup dan mati. Pengharapan akan kebangkitan memberikan ketetapan dan tujuan bagi segala sesuatu untuk kembali kepada Allah, Sang Pemberi hidup. Keyakinan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Di mana itu? Wahyu 14 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, saya percaya tidak sedikit di antara saudara mungkin takut hari ini. Bagaimana kalau corona itu, virus itu akan menyebar dan Anda tertular, bahkan Anda mati karena itu. Sebagai hamba Tuhan yang saya katakan, jangan takut. Kalau itu terjadi, ingat baik-baik, itu bukan akhir segala-galanya. Why? Karena ini. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, karena segala perbuatan mereka akan menyertai mereka, dan kebangkitan Kristus menjamin mereka akan hidup bersama dengan Allah. Kalau kita tidak takut dengan kematian itu, saudara, kalau kita sudah tidak takut dengan kematian itu, maka saya dan saudara harus menjalani kehidupan ini juga dengan bahagia. Jangan dengan teror. Saudara-saudara, hari ini begitu banyak berdebat orang. Kalau engkau punya iman, engkau harusnya berani tanpa menggunakan masker, tanpa mengabaikan, tanpa saudara-saudara itu membuat anjuran-anjuran kesehatan itu menjadi gaya hidupmu. Tidak juga, saudara. Jangan perdebatkan itu. Kita melihat, saudara, hiduplah sedemikian rupa, menjaga dirimu begitu baiknya tentang kesehatanmu, saudara-saudara. Tetapi ingat, kalau saudara sudah melakukan itu pun dan mati karena virus itu, ingat baik-baik, jangan takut. Jadi, kalau kita melihat sekarang, saudara, pemeliharaan Kristus artinya apa? Saudara dipelihara oleh karena apa? Oleh karena saudara menjaga kesehatan juga. Saudara bisa bersama-sama membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Poinnya adalah, jangan takut. Mengapa? Ini yang harus dilakukan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ayat 58. Surah ayat 58, di sana dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi saudara-saudara, jangan menghabiskan waktumu dengan teror-teror yang menakutkan. Jangan menghabiskan waktumu dengan kegelisahan yang tanpa solusi. Solusinya apa? Jalani hidupmu dalam Tuhan. Hiduplah dengan sehat hari ini dan beritakan, ingat, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang engkau alami, yang harusnya engkau beritakan, yang sudah disebar oleh Tuhan di seluruh sejarah umat Tuhan. Beritakan itu. Giatlah untuk itu dalam banyak cara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kebangkitan yang memerdekakan, hari ini kita belajar 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah merdeka pemahaman. Apakah engkau sudah diubahkan Tuhan dalam pemahaman imanmu kepada Tuhan sesuai kitab suci? Bukan yang lain, sesuai kitab suci. Yang kedua, merdeka keyakinan.
ayat yang ke-20, 23. Kristus sebagai yang sulung artinya apa? Jangan takut lagi dengan kematian, karena itu bukan akhir segala-galanya. Itulah gerbang indahmu untuk mengalami kegiatan hidup kekal bersama Allah. Saudara dan saya, merdeka dalam pemerintahan Kristus, alami pemeliharaan Tuhan, proteksi Tuhan, seluruh karya Tuhan, sampai pada akhirnya saudara giatlah juga mengabarkan apa yang kau alami di dalam Tuhan. Maka saudara, mari kita terus hidup bersyukur kepada Tuhan. Allah hari ini memerdekakan kau karena Yesus bangkit. Maka merdekakanlah orang lain untuk merdeka dalam pemahaman, merdeka di dalam keyakinan, dan mereka merdeka dalam pemerintahan Allah. Setiap hari tidak ada yang menerornya. Kenapa? Pasca Allah melewatkan teror dan ketakutan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk penegasan keyakinan, bahkan pengalaman iman Paulus untuk memberitakan Kristus yang bangkit, yang mengalahkan maut, dan yang menjamin kehidupan kami, bahkan kematian kami, untuk akan bangkit bersama Kristus pada akhirnya dalam kekekalan. Terima kasih untuk keyakinan ini. Jauhkan kami dari ketakutan, jauhkan kami dari kegelisahan, mampukan kami kembali hidup seturut sesuai firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Paskah, saudara. Tuhan berkati.